Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami' asatidana asatiyatina wa nahusu khususan ila Syekh An-Nawawi, Syekh Abdul Hafidh, Syekh Mustafa Tibalghuma, Syekh Muhyiddin Mustafa. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah Masjid Manur Ilmi rahimakumullah. Mari kita mengisi kajian pada pagi ini dengan salah satu hadis yang tercantum di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-7. Al-hadisus sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi walil a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Muslim. Hadirin sekalian, ini hadis tentang ad-dinun nasihah. Nasihah ada yang menerjemahkan sebagai nasihat, yang kalau terjemahan bahasa Indonesia nasihat. Tapi dalam terjemahan bahasa Jawa, nasihat itu diterjemahkan sebagai karep becik, hasrat baik. Oleh karena itu ada yang menerjemahkan nasihat ini sebagai kesetiaan. Untuk kali ini kita menggunakan terjemahan sebagai kesetiaan atau karep becik itu. Ad-dinun nasihah, agama adalah kesetiaan. Kulna, kemudian para sahabat berkata kepada Nabi, liman, kepada siapa kesetiaan itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi kita Muhammad menjawab, lillahi, kesetiaan kepada Allah. Wali kitabihi, kesetiaan kepada kitab Allah. Wali rasulihi, dan kesetiaan pada Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, dan kesetiaan kepada para pemimpin muslim. Wa amatihim, dan kesetiaan kepada kaum muslimin seluruhnya. Hadirin sekalian, yang pertama dalam penjelasan ini yaitu kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam syarahnya itu adalah ya iman kepada Allah, tidak memusyrikkannya, tidak memasukkannya, juga iman kepada sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan sebagainya. Dan kemudian ibadah taat kepada Allah dengan ikhlas hanya karena Allah. Demikian juga sikap kita kepada sama, baik itu membenci maupun mencintai, itu hanya karena Allah. Pada singkatnya, itu sebenarnya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita, iktikad kita benar-benar yakin tiada Tuhan selain Allah dan tidak memusyrikkannya, hidup kita hati-hati dipandu dengan perintahnya Allah dan larangannya Allah. Menjalankan semua perintah Allah semampunya dan meninggalkan larangan Allah seluruhnya. Jadi ada perbedaan antara menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau menjalankan perintah itu semampu kita. Kalau kita sholat wajib berdiri, tidak mau berdiri, mampunya duduk, kita sholat dengan duduk dan seterusnya. Itu menjalankan perintah. Tapi kalau menjauhi larangan harus seluruhnya, tidak boleh sebagian. Inilah kira-kira kesetiaan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kesetiaan kepada kitabullah. Apa maksudnya? Penjelasan ini adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup umat manusia melalui para rasulnya. Kalau kitab yang wajib kita ketahui minimal 4, yaitu kitab Tauratnya Nabi Musa, kitab Injilnya Nabi Isa, dan kitab Zaburnya Nabi Dawud, juga kitab Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Di samping itu juga percaya, kalau kita setia pada Al-Qur'an itu, bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab penutup yang menyempurnakan seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena penutup maka lebih sempurna dan lebih lengkap. Dan karena penutup maka kitab Al-Qur'an itu akan bisa update sampai akhir zaman. Kesetiaan percaya kita kepada Al-Qur'an seperti itu merupakan kesetiaan kepada Al-Qur'an. Kita tidak akan menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak bisa lagi diterapkan dan sebagainya. Karena kalau kita menyatakan seperti itu, berarti berkuranglah kesetiaan kita kepada Al-Qur'an. Dan juga iman bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan suatu kelebihan dari mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW dari para rasul yang lain adalah mukjizatnya Nabi itu bisa diamati dan bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Kalau mukjizatnya nabi-nabi yang lain selesai pada zamannya, kalau Al-Qur'an ini akan terus bisa diamati, dikaji, dan dibuktikan kebenarannya sampai akhir zaman. Ini kelebihan mukjizatnya Al-Qur'an. Di samping itu kita juga harus percaya, kalau kita setia pada Al-Qur'an itu, bahwa Al-Qur'an ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Tidak akan berubah. Sebagaimana janjinya Allah dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an az-dzikra atau Al-Qur'an, dan kepadanya kami akan menjaganya. Allah menjaga melalui banyak hal. Yang pertama adalah zaman turunnya Al-Qur'an sudah ada baca tulis, sehingga semua yang ada dalam Al-Qur'an itu bisa ditulis sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian dikodifikasi pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan diteruskan pada Sayyidina Utsman sampai sekarang bisa kita terima. Dan yang kedua, karena Allah memberi kemampuan kepada umat Islam untuk menghafalkan Al-Qur'an, sehingga kalau ada kesalahan di sana sini, semua para penghafal Al-Qur'an itu bisa mengoreksinya. Inilah kesetiaan kita kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an, mempercayainya dan sebagainya. Selanjutnya, kalau kita benar-benar setia kepada Al-Qur'an, di samping keyakinan seperti itu, maka sikap seorang muslim kita kepada kitab Allah khususnya Al-Qur'an adalah yang pertama, kalau bisa membaca dan menghafalnya. Kalau kita tidak bisa membaca, paling tidak kita membacanya. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga menyatakan bahwa Quran yang kita baca itu nanti akan bisa memberi syafaat di hari kiamat. Di samping itu ada dampak psikologisnya. Kalau kita sering-sering baca Al-Quran, ingat kepada Allah dan sebagainya, hati kita, jiwa kita lebih tenang. Berikutnya, yang dalam hal kaitannya dengan membaca ini, kalau bisa membaca dengan suara yang indah. Nah, sunnahnya begitu. Tapi kita jangan khawatir bahwa kemudian
membaca kita Al-Quran tidak seindah yang lain, tidak apa-apa. Membaca pun itu sudah baik. Kadang-kadang kita terkecoh dengan keindahan pembacaan ini. Suatu ketika saya pernah ditanya, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran diperindah dengan langgam Jawa? Ya terus terang saja saya bukan ahli fikih, hingga saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya hanya menjawab dengan logika semampu saya, yaitu yang penting baca Al-Quran itu adalah makhraj huruf dan tajwid bacaannya. Apabila makhrajnya benar dan tajwid bacaannya benar, maka itu benar. Langgamnya langgam apapun diperbolehkan. Langgamnya Syekh Abdurrahman Sudais, langgamnya Syekh Abdul Basit, dan langgam kita masing-masing. Kalau kita membaca Al-Quran itu kan punya langgam sendiri-sendiri itu. Itu boleh saja. Yang terpenting adalah makhraj hurufnya benar dan tajwid bacaannya benar. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan yang aneh-aneh. Kita membaca makhrajnya benar, tajwidnya benar, itu sudah berada pada jalur yang benar. Yang kemudian di samping membaca adalah mentadaburi. Karena Allah memperingatkan pada kita, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfallahum. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi kita kalau membaca Al-Quran itu kita buka hati kita menerima apa yang terbaca itu. Sekarang sudah banyak terjemahan baik dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan sebagainya yang bisa kita memahaminya. Namun pemahaman seperti itu hanya untuk kita sendiri. Kalau kita bukan ahli tafsir, kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran untuk orang lain. Kita pakai sebagai introspeksi, mentadaburi, dan meningkatkan keimanan kita. Kemudian berikutnya, di samping mentadaburi itu adalah memahami dan mengamalkan. Ini semampu kita. Hadirin sekalian, para sahabat dulu itu kalau mendengar Al-Quran bukan saja mengingatnya tapi juga segera mengamalkannya. Tidak semua sahabat hafal Quran, tapi semua sahabat berusaha apa yang diketahui itu diamalkan. Oleh karena itu mari kita contoh perilaku seperti itu. Kita ini bukan ahli agama, kita ini adalah awamul muslim sehingga tidak mengetahui seluruh kandungan Al-Quran. Oleh karena itu pada bagian-bagian yang kita ketahui, mari kita laksanakan sekuat-kuatnya. Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, itu kita tahu semua. Perintah berbuat baik, birrul walidain, menyantuni orang tua dan sebagainya, itu kita tahu semua. Dan itu adalah ajaran Al-Quran. Kalau itu semua kita lakukan, insya Allah itu sudah termasuk dalam kategori mengamalkan Al-Quran semampu kita. Berikutnya lagi, dalam rangka kita setia pada Al-Quran itu adalah mengajarkan kepada generasi muda. Nah, ini tentu para ahlinya. Para ahli pembaca Al-Quran mengajarkan kepada generasi muda, dan para ahli tafsir Al-Quran mengajarkan tafsir Quran kepada yang muda. Dengan demikian maka pewarisan Al-Quran dari generasi yang satu ke generasi yang lain itu dijamin oleh perilaku kita. Sebagaimana perintah Nabi kita Muhammad SAW dalam Haji Wada, di mana beliau menganjurkan siapa saja yang mendengarkan khutbah Nabi pada saat itu untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan kepada yang tidak hadir ini adalah siapa saja yang berjumpa dengan orang yang hadir. Oleh karena itu, aspek sanad atau periwayatan mulai dari Nabi kita Muhammad SAW kepada yang hadir, yaitu para sahabat, kepada yang hadir pada zaman sahabat, yaitu tabi'in, kemudian yang hadir pada zaman tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai sekarang, ini merupakan jalur periwayatan dan
sosialisasi agama Islam yang sah yang harus dilakukan seperti itu. Hadirin sekalian, itulah kira-kira kesetiaan kita kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah kesetiaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa kesetiaan itu? Kalau kita setia, maka yang pertama kita percaya pada risalahnya. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita semua umat manusia mulai zaman Nabi itu sampai ila yaumil qiyamah nanti. Itu kepercayaan yang tidak bisa kita goyahkan. Jangan sampai kita punya kepercayaan sesat seolah-olah Nabi kita itu hanya pada zamannya saja yang kemudian sekarang harus berubah sesuai dengan keinginan zaman. Tidak seperti itu. Kita harus percaya bahwa risalah Nabi kita Muhammad SAW itu dibawa oleh Nabi sejak turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira sampai yaumil qiyamah. Yang pertama, percaya itu. Yang kedua, mencintai Nabi kita Muhammad SAW dan mengikuti ajarannya. Sebagaimana ini dalam Al-Quran kita diingatkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi mencintai Rasulullah dengan cara mengikuti. Dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Yang berikutnya, ketika Rasulullah Muhammad SAW telah tiada, telah wafat saat ini, apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, amalan baik untuk dalam rangka cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah membaca riwayat hidup beliau dan meneladani akhlak beliau. Oleh karena itu, kajian kita, Sirah Nabawi itu perlu kita lakukan. Dan menanamkan Sirah Nabawi, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu kepada generasi muda merupakan sesuatu yang amat vital. Menanamkan tata nilai. Jangan sampai tata nilai yang diberikan kepada generasi muda itu justru didahului oleh tata nilai yang lain sebelum mereka mengenal Sirah Nabawi, akhlak Nabi, dan seterusnya. Ini yang pertama, karena kita sudah tidak berjumpa pada Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya. Kita menjalankan semampunya. Mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Tentu kita tidak bisa menjalankan semua seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tetapi mari kita mencari sesuatu yang kunci, yang kira-kira kita bisa melakukannya. Misalnya kalau Nabi kita Muhammad SAW itu cinta anak yatim, kita berusaha meniru satu aspek itu saja, mencintai anak yatim itu sudah amat sangat bagus. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu bisa berperangai lemah lembut, kita meniru salah satu itu sudah sangat bagus, dan seterusnya. Karena kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW secara sempurna itu sangat sulit. Kemudian berikutnya adalah ikut serta menyebarkan sunnah Rasul. Tentu ini sebatas kemampuan kita masing-masing, tidak wajib secara umum. Di samping itu juga ada baiknya adalah menjawab fitnah-fitnah yang diberikan atau dialamatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak fitnah itu yang diberikan kepada Nabi kita SAW. Misalnya Nabi kita dituduh kejam, Nabi kita dituduh pembohong dan sebagainya. Sejauh mungkin kita membalas atau membela tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu dengan mujadalah, dengan argumen yang lebih baik. Jadi itulah kira-kira kalau kita setia kepada Nabi Muhammad SAW yang harus bisa kita lakukan. Membaca sholat kepadanya, meneladani, menghidupkan sirah nabawiyah dan akhlak yang mulia, juga ikut serta menyebarkan kebaikan-kebaikan dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang berikutnya,
yaitu kesetiaan kepada para pemimpin kaum muslimin. Ini hadirin sekalian, semua umat Islam itu dapat cobaan dengan pemimpin-pemimpin ini. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah menengarai bahwa para pemimpin yang akan datang setelah Nabi kita Muhammad SAW itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka nasihat beliau adalah mentaati pemimpin itu selama pemimpin itu tidak menganjurkan kemaksiatan dan melarang kebaikan. Selama tidak melarang kebaikan agama Islam dan tidak menganjurkan kemaksiatan, maka kita masih diharuskan untuk taat kepada pemimpin itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintahnya khusus bagi orang yang beriman. Atiullah, taatlah kepada Allah. Jadi ketaatan kita kepada Allah merupakan perintah Allah. Kalau kita taat kepada Allah, berarti kita ibadah sesuai dengan perintah Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Jadi kalau kita taat kepada Rasul, menjalankan syariat Rasul, itu artinya kita beribadah. Karena kita mengikuti perintah Allah, yaitu taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga kepada orang-orang yang kita serahi urusan kaum muslimin. Jadi kalau kita bilang ulil amri itu jangan sampai hanya dibatasi oleh seorang pemimpin satu, raja, sultan, presiden, dan lain-lain. Tapi semua orang yang kita serahi urusan kaum muslimin dalam bidangnya masing-masing. Termasuk yang diserahi ngurus urusan sehari-hari, misalnya ngurus masjid dan sebagainya, masuk dalam kaitan itu. Ulil amri minkum, tentu dalam lingkupnya masing-masing. Apabila kita taat kepada para pemimpin itu, maka itu artinya kita beribadah kepada Allah, karena kita menjalankan perintah Allah. Sekali lagi, karena kita menjalankan perintah Allah. Dan pedomannya adalah kita taat kepada pemimpin itu selama pemimpin itu tidak melarang perbuatan baik menurut Islam dan tidak menganjurkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan-kesalahan pemimpin itu adalah urusan pemimpin itu kepada yang dipimpin dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sikap kita kepada pemimpin itu ada beberapa aspek. Yang pertama, kita itu menyukai dan menghormati pemimpin karena kebenaran dan keadilan. Bukan taat karena yang lain. Kalau pemimpin kita itu adil dan benar, itu kita wajib cinta kepadanya. Dan wajib menghormatinya. Bukan karena yang lain. Karena kita dapat fasilitas, atau karena kita disenangi oleh pimpinan dan sebagainya, bukan itu. Jadi kalau sikap kita taat pada pemimpin yang baik itu adalah karena keadilannya dan kebenarannya. Yang berikutnya, kita menghormati dan mencintai pemimpin itu dalam rangka kesatuan umat, agar umat ini tidak cerai-berai. Apabila pemimpin kaum muslimin itu direndahkan, dihinakan, maka kepercayaan kepada pemimpin itu akan hilang dan kaum muslimin tidak punya kepercayaan lagi. Itu merupakan sikap yang cerai-berai. Jadi selama pemimpin kita tidak menganjurkan kemaksiatan dan selama masih memperbolehkan semua amalan Islam yang baik, maka kita wajib melakukannya. Ketaatan atau kesetiaan kepada pemimpin itu. Yang berikutnya, mengingatkan pemimpin dengan hikmah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
Ini contoh yang diberikan yang sangat terkenal itu adalah Nabi Musa dan Harun ar-Rasyid itu. Ketika ada seorang ulama akan memperingatkan Harun ar-Rasyid dan didahului dan pernyataan, wahai khalifah, aku akan memperingatkanmu dengan peringatan dan perkataan yang amat keras. Harun ar-Rasyid bertanya, apakah menurut kamu aku ini lebih jahat dari Fir'aun? Tidak. Lalu aku bertanya kepadamu, apakah kamu itu lebih mulia dari Nabi Musa? Jawabnya tidak. Lalu Harun ar-Rasyid menyatakan, Nabi Musa yang mulia seperti itu kepada Fir'aun yang jahat seperti itu masih disuruh oleh Allah SWT untuk menggunakan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dengan itu Fir'aun dapat petunjuk. Jadi kita menyampaikan itu harus dengan cara hikmah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kadang-kadang kita tidak, seolah-olah kita menyatakan, lah kalau tidak didamprat itu nanti sudah demikian rusaknya. Tapi ternyata agama kita itu tidak begitu. Ini kalau syarahnya hadis ini sudah menyatakan bahwa meringatkan itu harus dengan hikmah wa mau'izatil hasanah. Dan yang punya kewajiban untuk memperingatkan itu adalah yang mempunyai jalur keilmuan dan juga jalur yang tepat. Dan tempatnya juga tepat. Ini tanggung jawab para ulama, tanggung jawab para kiai, tanggung jawab para pemuka yang mempunyai akses terhadap kekuasaan para pemimpin di segala tingkatan, bukan hanya satu presiden, raja, sultan, tapi seluruhnya, rektor termasuk pemimpin. Di situ pun bisa menghujat rektor, itu bukan ajaran Islam. Kalau ingin pemilihan rektor harus dengan kata-kata yang lembut, bil hikmah, dan pada jalur yang sangat benar. Sikap yang baik di sini dilanjutkan adalah memberikan kepercayaan, mengingatkan dan menggunakan kata yang baik, tidak mencela dan sebagainya. Inilah sikap kesetiaan kita yang dijelaskan oleh syarah hadis ini kepada para pemimpin kaum muslimin, yang itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang terakhir adalah kesetiaan kepada kaum muslimin. Dijelaskan dalam syarah ini, kalau kita setia kepada kaum muslimin, maka tugas kita kepada sesama kaum muslimin adalah saling menasihati pada kebenaran. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Menasihati, memberi tausiah tentang kebenaran dan tentang kesabaran, yang semuanya itu untuk mengantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, kita sering memberi nasihat kepada kawan kita, tapi mari kita teliti hati kita ketika memberi nasihat, apalagi kalau nasihat itu di depan umum, itu sebenarnya kita ingin memberi nasihat atau ingin mencela. Ini kita harus hati-hati. Sebab kalau kita ingin memberi nasihat itu jauh lebih efektif jika dilakukan dalam kondisi yang tenang dan tidak diketahui oleh siapapun. Itulah nasihat yang sungguhnya. Kalau kita menasihati di depan umum, menyebut nama dan kemudian menunjukkan kesalahan, itu bukan menasihati, tapi mempermalukan. Yang berikutnya, ini yang sulit sebenarnya bagi kita, karena kita suka melakukan saling menutup aibnya masing-masing. Ini sulit kita ini. Kalau kita melihat saudara kita melakukan halnya aib, itu sebarannya jauh lebih besar, lebih cepat daripada hembusan angin. Ini mari kita perangi sungguhan, menyebar aibnya kaum muslimin ini. Karena kalau aib itu sesungguhnya, maka itu sudah masuk dalam kategori ghibah. Dan ghibah hukumnya tidak akan bisa dihapus sebelum orang yang dighibah itu
memaafkannya. Itu kalau aib itu sebenarnya, bahkan seandainya aib itu berupa tanda-tanda fisik, kulitnya terlalu hitam, kemudian giginya kuning dan seterusnya, itu aib fisik yang kalau itu dikatakan orang tidak suka. Nah, kalau hal-hal seperti itu kita katakan pada orang lain, orang itu pasti tidak suka dan itu masuk kategori ghibah dan tidak akan diampuni kalau orang itu tidak mengampuni kita. Ini dosa kepada orang lain ini sangat berat. Ini apalagi jika aib itu tidak sesungguhnya. Orang tidak mencuri, kita sudah mencuri. Orang tidak berzina, kita sudah menzina dan sebagainya. Itu fitnah jauh lebih besar lagi. Kalau kita setia pada kaum muslimin, yang pertama saling menutupi aib. Loh kalau begitu apakah tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Bisa. Tapi cara amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik ini pasti harus kita pilih. Tidak boleh dengan semaunya. Kadang-kadang kita menipu diri kita sendiri. Kita ngomongkan aib dan kemudian mencela-cela, itu adalah melampiaskan nafsu kita. Nafsu kemarahan kita kepada orang yang bersangkutan. Tapi kita bungkus seolah-olah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah menyaksikan itu hati kita itu. Dan hati nanti akan dimintai pertanggungjawab. Hadirin sekalian, mari kita hindari menyebarkan aibnya kaum muslimin, apalagi memfitnah kaum muslimin. Mari kita ingat, di dunia Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin, kekacauan dan kehancuran umat Islam yang pertama ketika terjadi demo besar-besaran untuk memprotes Sayyidina Utsman itu adalah karena penyebaran aib dan fitnah yang tidak benar-benar terjadi. Sampai tragedi yang pertama yaitu pembunuhan Sayyidina Utsman oleh sesama kaum muslimin. Kalau Sayyidina Umar dibunuh oleh orang yang bukan beragama Islam, Sayyidina Utsman adalah khalifah pertama yang terbunuh karena kaum muslimin sendiri. Dan itu sumbernya adalah ghibah dan namimah. Penyebar aib dan memfitnah. Yang berikutnya kalau kita setia kepada kaum muslimin adalah mencegah kemudorotannya. Kita itu jangan sampai menyulitkan orang lain. Kalau bisa, kita itu membantu orang lain. Ada orang kesulitan uang kita bantu, ada kesulitan tenaga kita bantu. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, jangan sampai kita itu justru menyulitkan orang lain itu. Karena perbuatan kita, orang lain menjadi kesulitan dan seterusnya. Berikutnya lagi dalam rangka kesetiaan kepada sesama kaum muslimin ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Dan yang terakhir, kesetiaan itu adalah menghindari dusta dan dengki di antara kaum muslimin. Hadirin sekalian, dengki itu dinyatakan dalam hadis seperti dengki menghapus kebaikan, itu seperti api yang membakar ranting-ranting yang kering. Ini jangan sampai kedengkian kita itu merusak amal perbuatan kita yang baik-baik. Kedengkian kepada sesama muslim itu merupakan dosa. Hadirin sekalian, kalau kemudian sesama muslim ini bisa menjadi baik, saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran dan lain-lain, insya Allah kita ini masyarakatnya menjadi baik. Hadirin sekalian, itulah kandungan dari hadis sang ad-dinun nasihah liman lillahi wali kutubihi wali rasulihi wali ulil amri walil a'immatil muslimin wa ammatihim, yaitu kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada kitab Allah, kesetiaan kepada Rasulullah, kesetiaan kepada semua pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, dan juga kesetiaan kepada kaum muslimin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.